Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Fakir Rifai dari Prodi PGMI semester 2. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi dalam kewirausahaan. Langsung saja kita langsung ke pembahasan. Apa itu sih komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun secara tidak lisan. Yang pertama itu lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi sendiri dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama itu fisik. Fisik adalah ruang di mana komunikasi berlangsung nyata terwujud. Yang B, sosial atau psikologis adalah hubungan status di antara pihak yang terlibat, peran yang dijalankan orang atau aturan budaya masyarakat. Yang ketiga itu namanya temporal. Temporal adalah waktu. Intinya itu waktu. Waktu adalah waktu dalam hitungan jam, hari atau yang lain. Itu namanya temporal. Yang kedua dari komponen komunikasi adalah sumber dan penerima. Jadi komunikasi itu adalah sumber dan penerima. Terus yang ketiga itu endokin dan decoing. Decoing adalah penyediaan, endokin adalah penyediaan, dan decoing adalah pemecah sandi. Terus yang keempat itu kompetisi komunikasi. Komunikasi yang kelima itu pesan, yang keenam itu saluran, 7 itu umpan balik, yang kedelapan itu gangguan. Komunikasi contohnya itu ketika seorang guru mengajarkan kepada muridnya. Nah, di situ seorang guru itu mengajarkan materi, yang penerima itu muridnya. Yaitu dalam koma ada sumber dan penerima. Sumbernya ketika misalnya itu sumbernya itu seorang guru, dan penerimanya adalah seorang murid. Itu namanya komunikasi. Dan dalam komunikasi kan ada komponen, kan ada tadi yang namanya sumber dan penerima. Contohnya seperti itu. Terus komunikasi dalam berorganisasi. Terus yang selanjutnya itu komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang resmi menempuh jaringan organisasi, struktur formal. Contohnya itu seorang pejabat berkomunikasi dengan karyawannya. Itu yang dinamakan komunikasi formal. Terus tujuan dari komunikasi itu sendiri, yang pertama itu agar menjadi tahu dan memberitahu. Itu yang pertama. Yang kedua itu menilai masukan atau hasil. Yang ketiga mengarahkan atau diarahkan. Terus yang keempat memengaruhi dan dipengaruhi. Yang kelima itu mengandung beberapa fungsi indesidal dan netral. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.